Oke, kita langsung aja ya. Kali ini kita fokus ke satu aturan spesifik dari bukunya Richard Templer, The Rules of Management, Aturan 107. Jadilah diplomat untuk perusahaan. Nah, sumber kita kutipan ini nih. Jadi, misi kita gali lebih dalam maknanya. Gimana caranya Anda bisa jadi wakil perusahaan yang positif, gitu kan? Terutama pas mungkin Anda sendiri punya kritik atau lihat ada yang kurang di dalam. Iya, betul. Ini bukan cuma soal jaga citra perusahaan keluar aja loh. Yang lebih dalam tuh gimana aturan ini ngajak kita buat, apa ya, menavigasi dinamika internal. Yang seringkali rumit itu. Dan gimana kita nunjukin nilai-nilai perusahaan, atau bahkan mungkin kurangnya nilai itu dalam kerjaan kita sehari-hari. Ini nyentuh integritas pribadi banget sih. Bener banget. Pertanyaannya jadi menarik kan? Gimana caranya jadi diplomat yang oke, tapi tanpa ngerasa jadi kayak corong perusahaan aja, yang mungkin nggak tulus atau malah nutupin masalah beneran. Yuk, kita coba telusuri ide-ide kunci dari aturan 107 ini buat Anda. Gali lebih dalam lagi. Aturan ini pertama-tama nekenin pentingnya kita mewakili perusahaan secara positif ke pihak luar. Sumber kita bilang, hindari deh ikut-ikutan politik kantor atau saling sikut, yang seringkali malah bikin suasana nggak enak. Fokus aja ke hal-hal positif perusahaan. Logikanya kan, kayak yang buku ini bilang, perusahaan ini kan cukup pinter buat rekrut Anda ya, ya pasti ada bagusnya lah ya. Betul, tapi ada makna lain di baliknya sih. Ini ada kaitannya sama konsep yang bisa kita sebut lingkaran kebaikan mungkin ya, semacam virtual cycle. Gini, kalau Anda konsisten ngomongin hal positif tentang perusahaan, yang bener ya, bukan dibuat-buat, itu biasanya bakal kedengeran lagi sama rekan kerja, sama atasan. Ini bukan cuma soal pencitraan loh, tapi ini bisa nguatin pandangan positif mereka tentang Anda, sekaligus tentang perusahaan. Dan yang lebih penting lagi, ini bisa naikin rasa bangga Anda sendiri sama tempat kerja Anda. Oke, konsep lingkaran kebaikan ini masuk akal sih. Tapi nggak ada resiko dianggap nggak tulus ya, atau mungkin naif gitu kalau kita cuma fokus ke yang bagus-bagus aja, apalagi kalau ada masalah beneran yang mungkin kita juga rasain. Pertanyaan bagus itu, dan disinilah letak pentingnya nuansa. Aturan ini, kayak yang Anda singgung tadi, bukan soal jadi penjilat, atau jadi orang yang iya-iya aja tanpa mikir. Itu malah, kontraproduktif, kredibilitas bisa rusak. Jadi diplomat itu bukan berarti tutup mata sama masalah. Malah sebaliknya loh. Nah, ini nih bagian yang menurut saya menarik banget. Aturan ini kayaknya ngasih sinyal kalau Anda itu tetap bisa jadi orang yang kuat, bangga sama diri sendiri, mandiri, bahkan punya sisi katakanlah sedikit kritis atau memberontak gitu. Tapi sambil tetap jalanin peran sebagai diplomat. Loh, gimana caranya ini bisa jalan barengan? Nggak kontradiktif gitu. Kuncinya itu di profesionalisme sama integritas. Dan gimana cara Anda nyalurin kritik atau rasa nggak puas itu. Pertama, terima dulu aja faktanya kalau nggak ada perusahaan yang sempurna. Semua pasti ada plus minusnya. Jadi diplomat itu bukan berarti nyangkal kekurangan, tapi milih cara yang konstruktif buat nyikapinnya. Misalnya nih, kalau Anda dengar keluhan dari luar atau malah Anda sendiri punya keluhan, pendekatan diplomatik yang profesional itu akui keluhannya kalau emang valid. Bilang Anda bakal cari tahu atau terusin ke bagian yang pas. Dan yang paling penting, tindak lanjuti. Jangan pernah bohong atau coba nutup-nutupin masalah cuma demi citra sesaat, itu rapuh banget. Jadi sedikit memberontak itu maksudnya bukan ngeluh di medsos atau ngomongin jelek di belakang ya? Tapi lebih ke arah berani ngomongin masalah di dalam, lewat jalur yang benar, mungkin pakai data, kasih solusi, tapi tetap jaga sikap profesional keluar. Nah, tepat sekali. Perbedaan krusialnya ada di gimana caranya dan di mana Anda nyuarain kritik itu. Diplomasi yang efektif itu seringnya terjadi di ruang rapat, dalam diskusi yang terstruktur, bukan di forum publik atau jadi bahan gosip kantor. Anda bisa aja sangat kritis sama kebijakan internal, berjuang buat perubahan dari dalam, tapi tetap nunjukin loyalitas profesional ke perusahaan secara keseluruhan pas lagi interaksi sama pihak luar. Wah, ini jadi bikin kita refleksi lebih dalam ya jadinya. Banget. Menjalani peran diplomat ini sebenarnya maksa Anda buat nanya ke diri sendiri. Nilai-nilai inti apa sih yang sebenarnya dipegang dan dijalanin sama perusahaan ini? Terus, saya pribadi, bisa nggak sejalan sama nilai-nilai itu? Kalau ada jarak yang lumayan jauh, saya punya ruang dan energi nggak buat coba dorong perubahan positif dari dalam?
Aturan ini tuh secara nggak langsung nyaranin jangan langsung nyerah atau kabur aja kalau nemu yang nggak sempurna. Coba dulu deh jalur diplomasi internal yang konstruktif. Kayak kita usaha ekstra buat ngertiin dan bantu pelanggan ya. Mungkin kita juga perlu usaha ekstra buat ngertiin dan kalau perlu benerin perusahaan kita dari dalam. Sebelum akhirnya mutusin buat pisah gitu ya. Perspektif yang menantang sih ini. Kita tarik ke gambaran besarnya, jadi diplomat perusahaan kayak saran aturan 107 ini tuh bukan cuma taktik manajemen citra aja. Ini tuh latihan terus-menerus soal integritas pribadi, kemampuan komunikasi yang strategis, refleksi diri tentang nilai-nilai Anda sendiri, dan pemahaman mendalam tentang posisi serta pengaruh Anda di ekosistem organisasi yang lebih luas. Ini tentang jadi perwakilan yang bertanggung jawab, baik buat perusahaan maupun buat diri Anda sendiri. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Aturan ini mungkin bikin muncul pertanyaan penting ya. Seberapa otentik sih Anda bisa jalanin peran diplomat ini di perusahaan Anda sekarang? Di mana batasnya antara representasi positif yang profesional sama kompromi terhadap integritas pribadi Anda? Dan mungkin langkah apa yang perlu Anda ambil biar peran ini terasa benar dan pas sama diri Anda sebenarnya? Nah, itu sesuatu buat Anda renungkan lebih dalam lagi ya setelah ini.